Iya. Selamat siang, Mbak. Siang, Ya, teman-teman. terkait dengan saksi yang ketidakhadiran dari saksi itu gimana alasannya? Ya itu kan prosesnya dari pengadilan ya, bagaimana JPU menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan ini. Itu di luar kami gitu ya. Kalau SBMI posisinya adalah mendampingi korban, mendampingi saksi korban yang datang ke kami pada saat sebetulnya sudah penggerbekan sudah dilakukan. Kemudian teman-teman datang ke kami untuk meminta bantuan untuk didampingi dalam prosesnya. Tentunya sebagai organisasi yang selama ini kami dibentuk oleh buruh migran, tentunya kami berdiri untuk bersama pekerja migran untuk mendampingi bagaimanapun prosesnya seperti apa. Nah kalau selama ini kami mengikuti persidangan dan dari awal sidang sampai detik ini. Kalau kemudian narasi-narasi yang dimunculkan adalah tentang resmi atau tidak resminya sebuah PT, kalau resmi kenapa dianggap sebagai masuk TPPO dan segala macamnya. Tetapi di sini kami SBMI melihat secara utuh bahwa persoalan TPPO itu dakwaan TPPO yang diberikan itu tidak hanya persoalan legalitas formal. Karena dalam Undang-Undang 21 sendiri disebutkan bahwa TPPO itu meliputi 3 hal, ada perekrutan, ada penampungan dan juga penempatan. Yang mana dalam proses sidang-sidang yang kita lalui kemarin itu ada proses kenapa terjadi pemindahan yang sidang kemarin ada yang ada yang disaksikan kan ada kalau dia dari PT IIN. Kemudian kok bisa tiba-tiba di PT NSP semacam itu. Terus kemudian muncul kan karena kamu dari PT IIN makanya tidak dikasih makan dan segala macam. Nah itu kan muncul di persidangan. Artinya ada hal-hal yang muncul di sini yang mungkin itu luput dari yang dilakukan. Termasuk kesaksian yang lain di rumah itu, di rumah Hermin ada penampungan yang itu digunakan sebelum berangkat. Lah kok bisa PT lain di situ? Kalau itu menurut beberapa pihak menyatakan bahwa itu sebagai penguatan mental. Penguatan mental seperti apa? Ketika orang mau diberangkatkan, dia siap dengan visanya, kemudian dipekerjakan di warung. Yang itu diakui dalam persidangan. Nah itu menurut saya bukan penguatan mental, tapi itu bagian dari eksploitasi terselubung. Saya katakan, mas-mas semua teman-teman media, saya juga pernah bekerja di Hong Kong. Teman-teman ini juga pernah bekerja di Hong Kong. Kami pernah melewati semua proses itu dari bagaimana direkrut, kemudian ditampung, ditempatkan segala macamnya. Dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara kita itu sudah bertahun-tahunnya sampai Undang-Undang 39 sampai Undang-Undang 18 sampai banyaknya muncul peraturan-peraturan bagaimana mendekatkan layanan LTSA harus ditingkatkan supaya orang nggak dari Palembang datang ke Malang untuk melakukan pelatihan dan segala macamnya. Semua proses itu yang itu akan rentan sangat terjadi hal-hal demikian. Termasuk juga misalkan ya ada kan dibayar 10.000 dalam satu hari kerja dari jam 6 sampai jam 9, kemudian di Hermin jam 6 sampai jam 11, apakah itu bentuk penguatan mental? Kalau ingin membuat kurikulum pendidikan pelatihan yang lebih bermartabat kepada teman-teman CPMI, silahkan SBMI membuka ruang untuk berdialog, berdiskusi bagaimana membuat pelatihan yang bermartabat, yang memanusiakan orang ketika mau ditempatkan bekerja ke luar negeri. Kalau kemudian disebut-sebut penguatan mental supaya dia siap bekerja, penguatan mental tidak seperti itu. Misalkan orang datang terus dipekerjakan, istilahnya harus ada kekerasan dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa tindak-tindak perilaku seperti itu tidak seharusnya diduplikasi. Justru yang kita harus lakukan ya, ini sebagai hal yang saya tidak hanya bicara soal PT ini yang terlibat. Ini untuk jangkauan pelindungan pekerja migran di masa yang akan datang yang dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan di negara kita. Kalau kemudian ada pihak-pihak bagaimana membangun narasi publik, ada
sekarang mungkin ada berseliweran video-video yang dibuat untuk oh ini terima kasih dan segala macamnya, itu menurut saya itu pembangunan propaganda emosional menurut saya. Nah itu yang harus ditilik bahwa korban di sini satu orang pun, satu orang nyawa itu berharga. Satu orang mendapatkan permasalahan itu harus diusut tuntas. Semacam itu menurut kami. Bukan berarti narasi-narasi lain yang muncul kemudian menutup dari persoalan-persoalan yang muncul dalam proses penempatan ini. Seandainya kalau Hermin tidak melakukan kekerasan, toh di persidangan juga muncul kan, memang dia dipukul, ada kalau misalkan bukti visum dan bukti psikologi itu ada di jaksa otomatis kan dapat laporan dari kepolisian dan segala macamnya. Saya ada juga merekap dari psikologi korban dari Hanifah sebelumnya. Dan dalam persidangan yang terhormat seharusnya tidak akan muncul kemudian blaming victim. Yang di situ kemudian kenapa lapor? Justru proses ini harus berterima kasih kepada korban. Dari hal ini kemudian muncul banyak hal yang kita tahu bersama, yang itu mungkin orang tidak tahu. Bu, ini biar tidak berbelit-belit. Sekarang ini kan pertanyaannya mudah aja, Bu. Sekarang ini kenapa mereka itu kan yang katanya belum diberangkatkan, itu kan sudah ada yang diberangkatkan ya. Melalui PT itu kan. Sekarang menjadi pertanyaan yang mendasar. Loh, kok di situ kok bisa sudah diberangkatkan? Katanya dia izinnya tidak punya izin. Tapi kok dia itu yang harus diinvestigasi oleh pemerintahan kita, pihak yang berwenang. Kok bisa? Sejauh ini pengawasannya seperti apa? Gitu. Itu jelas. Pemerintah hadir di sini untuk melindungi, melakukan pengawasan. Pengawasannya seperti apa? Kok bisa terjadi demikian? Misalkan ada perpanjangan sebuah PT melakukan perpanjangan, tetapi belum diperpanjang, tetapi sudah memberangkatkan. Kok bisa? Gitu. Nah itu pertanyaannya bukan ke kami ya, tetapi pada pihak yang berwenang. Ya, dalam kasus ini kami mendampingi korban. Mungkin kalau yang lain bisa didampingi pengacara banyak, tapi korban sendirian. Itu yang kita lakukan supaya menguatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bentuk keberanian yang itu bisa membantu teman-temannya yang lain supaya tidak ada praktik-praktik kekerasan yang muncul dalam penempatan ke luar negeri. Jangan menduplikasi kekerasan, jangan menduplikasi yang seharusnya kita perjuangkan. Majikan itu harusnya dilatih, yang diorientasi itu bukan hanya pekerja migran yang mau berangkat. Majikan di sana harus dilatih, dikasih kayak semacam orientasi bagaimana dia menerima pekerja asing di rumahnya, bagaimana memperlakukan pekerja asing supaya dia ada posisi yang setara. Kamu membutuhkan pekerjaan, saya juga membutuhkan tenagamu. Itu yang penting. Ibu, terakhir Ibu, terkait kan ini rencananya ada saksi dari pimpinan pusat direktur dari PTSP. Mungkin yang diharapkan dengan kehadiran sosok direktur ini nantinya seperti apa sih? Ya, tentunya ini kan proses ya, dan kehadiran dari dirut PT pusat itu penting untuk memastikan, untuk menjelaskan kenapa hal-hal ini terjadi semacam itu. Terkait kemudian mungkin ada persaingan PT dan segala itu di luar hal yang kami lakukan. Kami mendampingi korban yang dia sendirian. Mereka memberikan kesaksian tetapi kok malah istilahnya kayak dipojokkan. Kenapa lapor? Harusnya berterima kasih dong ada yang lapor sehingga kita tahu, oh ternyata si ono loh sampai zaman sekarang dititip-titipnya ke PT lain. Oh masih ada ternyata ditampung di ruangan yang itu berjubel banyak orang yang harusnya itu ada di zaman tahun dulu saya sebelum berangkat ke Hong Kong. Gitu loh. Pengawasannya sampai mana ini? Gitu loh. Berarti secara tegas nanti itu siapa yang berhak untuk melaporkan seperti kejadian ini kan juga yang tadi yang disampaikan sama rekan saya tadi, direktur itu nanti kan harus memberikan suatu penjelasan selengkap ya terkait dengan adanya ini ya. Contohnya kalau di praktek ojo di tempat koyo gitu ya, yang punya legalitas ya, ada legalitas apa warung Pak Roy itu mempekerjakan orang di situ.
dengan sampean dengar kan di persidangan 10.000 sehari. Nah itu sudah menyalahi dari yang namanya kerja layak semacam itu. Oh kita saat ini itu lagi gencar-gencarnya mengadvokasi tentang kerja layak untuk PRT. Dunia ramah pada buruh migran. Bagaimana negara kita mendesak negara tujuan juga memastikan hubungan diplomatik yang setara. Mereka tidak serta-merta kita hanya butuh pekerjaannya di sana, bukan. Mereka bisa membangun negaranya itu karena ada PMI kita gitu. Tetapi tidak dengan proses yang terjadi saat ini. Gitu. Mungkin bisa dipahami. Oh, bisa. Ya? Izin untuk nama lengkapnya Bu. Dina Nuriati, saya perwakilan dari SBMI. Ibu Dina. Cabang Dina Nuriati, saya pusat. dari pusat. Iya. Kalau ini Bu Husna ini dari SBMI Malang. Beliau juga pernah di Hong Kong, saya juga pernah di Hong Kong. Oke. Berarti dua-duanya pernah ke Hong Kong Ya. Oke. Bu Dina Nuriati perwakilan SBMI. SBMI gitu nggih. SBMI saja. Sing dari pusat tadi jenengan. Iya. Oh. Ini Bu Husna dari Nah, DPC Malang. Yang dari DPC Malang. Malang. Oke. Ini dari Nah, biasanya kan Mbak Yuli dari Iya, DPO Jatim. Yuli. Dia lagi persiapan ujian untuk Oh, gitu. pendidikannya. Siap, siap. Oke. Yes. Siap, terima kasih Ibu nggih. Ya, makasih ya Bu. Bu. Terima kasih ya teman-teman. Ya.